mungkin salah satu dengan pandemi ini kita bisa kembali kepada budaya kita, yaitu bertani dan beternak. Selain itu juga ya, kebanyakan banyak yang nanya, kamu kok apa nggak malu konter tentara dekil hitam ataupun kayak gimana? Tapi menurut saya itu bukan sesuatu yang harus dipusingin sih. Soalnya ya namanya orang memulai mencari sesuap nasi ya, ya emang harus kayak gitu. Tanggal 22 Mei 2020, saya dan teman-teman saya berencana pergi memancing, sekaligus mengunjungi kawan lama kami yang biasa disapa Bang Ucup. Begitu sampai di lokasi tujuan kami, ternyata Bang Ucup juga belum pada datang. Ya sudah, mau tak mau kami tunggu. Kita sudah sampai di lokasinya Bang Ucup. Ini dia lokasinya. Tungguin yang punya kebun, Bang Ucup. Kok baik ke tidak? Bang Ucup, pemilik lahan yang akan dijadikan kebun. Dari mana Bang Ucup? Oke. Oh ya sudah, saya bilang begitu, tapi mau ambil jadi. Saya kalau mau kemari mati takut mati. Iyo. Memang Bang Ucup seorang direktur Sama jasa turun ke kebun. Bawa apa saja? Parang air minum 5 liter mau potong sapu. Buat tidak usah, kita ada buah air juga. Kita ada buah air juga. Halo, datang. Halo, Ini dia Bang Bemo lagi merakit pancingnya dari batang singkong. Bang Arit lagi ngarit buat tempat parkiran. Soalnya motornya kena panas coy. Setelah beristirahat sebentar, tak lama kemudian langsung saja kami menuju lokasi spot pancing yang kami tuju. Lokasi spot pancingnya tak begitu jauh dari kebunnya Bang Ucup. Itu libur lagi ya, rasa lagi masuk. Ya. Covid juga tuh mama, katong terada libur sama sekali. Siapa tahu baru koi beli gaya. Kamu nggak kayak situ dit? Ada jalan. Oh. Oke, waktunya mancing. Kita tinggalkan saja, nanti dicek lagi. Pasang di sebelah. Sini teman-teman, yang satunya kita pasang. Biasanya ikan gabus.
Oke, baik. Bang Bemung sudah dapat. Kayak ada lain. Saya tanya ibu kuat kan. Strike, Pak Guru. Gabus, gabus, gabus. Gabus. Lumayan. Tidak sampai. Ini sudah masuk dong. Cari kayu. Oke. Mantap. Gabus. Gabus Toraja. Dapat. Betik. Ikan betik. Sobat. Betik. Bang Ucup, ini lahannya kan kurang lebih 100 meter persegi nih. Dikerjakan berapa lama nih, Mas? 3 minggu aja. 3 minggu. Iya. Pengerjaannya sendirian atau dengan siapa ini? Saya sama teman saya 1 orang. Kami waktu itu memulainya pas waktu itu masih rimbun banget gitu, bekas hutan. Jadi ya sekitar 3 minggu aja sih gitu. Jadi mungkin rencananya mungkin ya minggu depan udah bisa ditanamin aja dulu gitu. Rencananya mau ditanam apa ini, Mas? Yang utama mungkin saya akan menanam jagung sih. Cuma ntar di sekelilingnya bakal ditumpang sarikan sama siri juga, Siri. sama lombok. Kok ada inisiatif mau tanam jagung dengan tanam sirih? Apakah ada pasarnya di sini? Kalau masalah pangsa pasaran, semuanya pasti ada sih kalau menurut saya. Karena kalau misalkan kita udah menanam, mesti ya tetap kita bakal dengan sendirinya bakal bergerak untuk mencari pengepul. Tetapi untuk saat ini memang di lokasi di sini udah ada pengepulnya untuk jagung, lombok, sama sirih gitu. Iya. Karena Nabire kan merupakan pintu masuk untuk 4 kabupaten. Oke, Mas Ucup. Kenapa sih punya inisiatif untuk membuat lahan sebesar ini? Kebanyakan bagi kami yang bukan PNS, kami selaku pihak-pihak yang kerja di dunia swasta kan saat ini kan mengalami pandemi yang begitu menyiksa gitu. Dalam artiannya penghasilannya kami kan tidak jelas. Tetapi kalau dengan berkebun, setidaknya di mana-mana masyarakat kan membutuhkan bahan pakan, sehingga walaupun corona tetap mewabah, kita masih bisa berkebun untuk menghasilkan penghasilan. Selain itu juga ini menurut saya sih salah satu sisi untuk membantu masyarakat juga. Walaupun kita tidak menyumbang secara bentuk sembako atau kayak bagaimana, tetapi dengan adanya lombok ataupun sirih ataupun jagung kita jual ke masyarakat, pakan jagung tersebut dimakan oleh babi dan babi tersebut dipotong oleh masyarakat bisa menjadi lauk untuk mereka. Jadi semuanya kan saling
kaitan gitu, ibaratnya simbiosis mutualisme. Oh iya, tadi kan sempat bilang sebagai pekerja swasta ini. Nah, sebelumnya ini kerja apa, Mas? Sebelum terjun di dunia pertanian ini. Saya sebagai pihak ketiga. Saya sebagai pihak ketiga dan saya juga bekerja di kantor konsultan di bagian perencanaan sama pengawasan. Cuma saat ini karena situasi akhirnya kami juga libur sehingga saya memutuskan untuk mengisi waktu untuk bertanam. Sembari kita menjaga kesehatan kan kita bisa menghasilkan juga. Mas, sebagai generasi milenial ini ada pesan ke tidak buat generasi-generasi milenial yang lainnya ini? Saya jujur aja ya Mas, saya tuh nggak tahu sih masyarakat atau generasi milenial tuh seperti apa, karena dunianya kerjanya kami kan kebanyakan di pedalaman kami kan kekurangan akses internet, listrik, dan berbau hal-hal yang berbau teknologi. Mungkin salah satu dengan pandemi ini kita bisa kembali kepada budaya kita, yaitu bertani dan beternak, sehingga kita jangan terlalu mengharapkan bantuan dari pemerintah, karena kita kalau cuma mau berharap sama pemerintah itu malah kita bakal ketergantungan dan kita manja dan kita gak bakal bisa berkembang. Selain itu juga ya kebanyakan banyak yang nanya, kamu kok apa nggak malu kontrak tentara dekil hitam ataupun kayak gimana. Tapi menurut saya itu bukan sesuatu yang harus dipusingin sih, soalnya ya namanya orang memulai mencari sesuap nasi ya emang harus kayak gitu. Jadi ya masalahnya hidup ya kita harus berputar terus. Jadi ya udah gitu, jangan malu aja untuk memulai sesuatu yang baru. Semua hal patut untuk dicoba. Gitu aja bosku. Apa-apa bang. Lumayan om, ini kan ya gelanggungan kan om, kalau ditutup kan bisa ditanam mungkin ya, jagungnya kan nggak lompat-lompat kayak gitu. Seandainya kalau dia masih macam kubangan air kan nggak bisa ditanami sama jagung om, kita rugi om. Iya Hitungannya. betul itu. Kalau hujan kan tergenang kan jagungnya tidak bisa tumbuh dan akan busuk. Iya. Om, daripada kau bawa begini tuh setengah mati. Halo. Di rumah itu ada pipa itu, alkon itu potong ukur ini saja baru. Oh iya. Udah, dia jahit di bawah, pasang tali, sudah kau isi masuk, pikul saja. Oh itu di rumah? Hah? Buku ada? Tidak ada. Kalau ada saya sapu parang pasti saya buat taruh. Maksudnya kan di koi, saya tanya koi. Kok begini, lipat. Kalau itu kan tinggal kau gantung. Set. Ada yang mau palang jalan motor stop kabulan. Sudah sore, sudah mau gelap. Cuma dapat ikan 2 ekor saja, jadi kita pulang.